Sabila dengan NIM AIR 126 ingin menjelaskan tentang CIVI Jurus Trafindo. Nah, untuk CIVI Jurus Trafindo ini berdiri sejak 7 Agustus 2009 di bidang perdagangan umum, pengadaan, apil, rambu lalu lintas, warning light, RPPJ, deliniator, dan pasar pengaman. Nah, untuk lokasinya sendiri itu CIVI Trafindo itu berlokasi di Banyumanik, Semarang. Nah, CV Jurus Trafindo ini juga banyak banget rekannya teman-teman, yaitu di Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Dinas Bina Marga Jawa Tengah, dan yang terakhir itu ada Jasa Marga. Nah, untuk identifikasi risiko dalam Jurus Trafindo ini tuh karena PT Jurus Trafindo itu bekerja dalam bidang konstruksi ya. Jadi setiap pekerjaan tuh ada runtutan atau tahapan manajemen K3. Nah, untuk SDM dalam CV Jurus Trafindo ini, untuk yang ahli dalam K3 itu harus mempunyai ijazah S1, sementara untuk pengawasnya sendiri tuh melalui tahap pelatihan. Nah, sepertinya tuh seperti pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar nih teman-teman. Yang pertama itu ada menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi. Yang kedua itu ada memimpin pelaksanaan penerapan manajemen konstruksi. Yang tiga itu ada mempromosikan keselamatan tersebut, dan yang terakhir itu ada memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen keselamatan konstruksi. Nah, selain ada pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi, terus juga ada manajer teknik nih. Yang pertama itu tugasnya untuk memberikan masukan dalam perumusan sasaran dari program keselamatan kerja. Yang kedua itu ada memberi dukungan atau kepercayaan pada program keselamatan kerja. Yang ketiga itu ada memastikan metode dan prosedur kerja itu memperhatikan keselamatan konstruksi. Nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM AIR 135. Jadi cara mengendalikan manajemen risiko pada PT Jurus Trafindo ini, pada PT perusahaan Jurus Trafindo ini menggunakan safety tools seperti menggunakan rompi, topi atau helm, dan juga sepatu. Jadi pada perusahaan ini setiap bulannya atau setiap tahunnya mengadakan briefing untuk mengetahui apa saja kendala dan juga masalah yang terjadi di lapangan. Lalu apakah pegawai pada perusahaan Jurus Trafindo pernah mengalami kecelakaan kerja? Tentunya pernah terjadi, seperti terjatuh dari ketinggian tertentu. Lalu ada pegawai yang terkena alat kerja dan mengakibatkan alat kerja rusak dan memerlukan perbaikan. Lalu juga mengakibatkan pekerja terhenti. Lalu juga ada pegawai yang tertimpa material dan tertimbun material sehingga material rusak dan tidak dapat digunakan kembali dan perlu mendatangkan material yang baru. Namun pada kecelakaan yang pernah terjadi, tidak pernah terjadi ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada perusahaan PT Jurus Trafindo ini. Lalu juga pada setiap pegawainya dari perusahaan PT Jurus Trafindo sudah memiliki asuransi kerja, sehingga jaminan keselamatan dan juga keamanan terjaga dari setiap pekerjanya. Lalu tahapan yang dilakukan pada PT Jurus Trafindo untuk mengendalikan risiko. Ada berbagai tahapan yang dilakukan oleh PT Jurus Trafindo seperti memasang rambu peringatan, berkoordinasi dan berdiskusi dengan pihak terkait, dan juga membuat pemberitahuan kepada pekerja sebelum pekerjaan dimulai, dan juga pemakaian APD dan juga atau APK yang lengkap. Nama aku Yasmina Asmatupati dengan NIM terakhir 123. Di sini aku ingin sedikit menjelaskan mengenai program komunikasi dan partisipasi pekerja pada CV Jurus Trafindo. Jadi pada media komunikasi yang pertama itu ada papan pengumuman. Di sini yang dikomunikasikan itu ada ringkasan peraturan petunjuk K3, berita K3, dan juga laporan kecelakaan. Pada jadwalnya itu diganti dan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk targetnya itu semua pekerja dan pengunjung dan petugasnya itu UHSE officer dan ditempatkan di dekat gerbang masuk proyek atau halaman. Lalu media komunikasi yang kedua itu ada poster atau spanduk K3. Yang dikomunikasikan itu ada jargon semangat untuk memelihara kesadaran pentingnya K3. Untuk periodenya atau jadwalnya itu setiap saat jika kesadaran itu menurun. Untuk targetnya itu kepada semua pekerja dan juga pengunjung, petugasnya itu ada
ISHE Officer, dan untuk tempatnya itu di tempat-tempat yang strategis. Media komunikasi yang ketiga itu ada Safety Morning Talk, yang dikomunikasikan itu ada perhatikan terhadap bahaya dan juga kesiapan bekerja dengan keselamatan dan sebagainya. Untuk jadwalnya sendiri itu setiap hari Jumat pagi selama 5-15 menit. Dan untuk targetnya itu untuk seluruh mandor, tukang, operator, dan juga connect. Untuk petugasnya sendiri itu ada safety officer, pelaksana utama, mandor, dan juga subkon. Lalu tempatnya itu ada di assembly point dan sebagainya. Lalu media komunikasi yang keempat itu ada toolbook meeting, yang dikomunikasikan itu ada bahaya dan juga pencegahan pada pekerjaan tertentu. Untuk jadwalnya sendiri itu setiap saat jika diperlukan, dan untuk targetnya itu kelompok pekerja jenis pekerjaan tertentu. Untuk petugasnya sendiri itu ada mandor atau tukang, dan tempatnya itu di ruangan atau tempat yang terbatas. Lalu media komunikasi yang kelima ada pesan melalui speaker, dan yang dikomunikasikan itu ada pesan menarik tentang pentingnya K3 bagi diri dan juga keluarga. Dan jadwalnya itu setiap jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Untuk targetnya itu semua yang bisa mendengar, dan petugasnya itu ada operator telepon atau bagian admin proyek. Tempatnya itu melalui speaker yang bisa didengar. Lalu media komunikasi yang keenam ada rapat K3, di mana di sini dikomunikasikan ada pencapaian target K3, angka pelanggaran, efektivitas pelaksanaan, dan juga tindak lanjut hasil inspeksi. Jadwalnya itu setiap hari Rabu, dan targetnya itu ada para anggota P2K3, mandor, dan subkon. Dan petugasnya di sini ada PM atau KSHE Officer, dan tempatnya itu ada di ruang rapat. Lalu media komunikasi yang ketujuh itu ada rapat K3 bulanan, di mana di sini tuh isinya pencapaian target K3, angka pelanggaran, efektivitas pelaksanaan, dan juga tindak lanjut hasil audit. Dilaksanakan atau dijadwalkan itu setiap minggu ketiga setiap bulannya. Untuk targetnya itu ada para anggota P2K3, petugasnya di sini ada PM atau KSHE Officer, dan tempatnya itu di ruang rapat. Lalu ada kegiatan partisipasi. Untuk media partisipasinya sendiri itu yang pertama ada dalam menyusun job safety analysis. Di sini yang dilibatkan itu ada pelaksana, mandor, tukang, dan juga operator. Untuk jadwalnya sendiri itu ada setiap saat jika diperlukan. Untuk pesertanya ada pelaksana, staf, mandor, tukang, dan juga operator. Untuk pimpinannya itu ada kolektivitas inisiator, dan tempatnya itu di kantor atau di lokasi pekerja. Yang media partisipasi kedua itu ada tinjauan identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko. Yang dilibatkan itu ada pelaksana, mandor, tukang, dan juga pekerja maupun operator. Untuk jadwalnya sendiri itu setiap saat jika diperlukan, dan pesertanya itu pelaksana, staf, mandor, tukang, operator. Lalu untuk pimpinannya itu ada kolektivitas inisiator, dan tempatnya itu di kantor atau di lokasi pekerjaan. Saya Rinda Sasha dengan NIM 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsultasi dan partisipasi pekerja. Penyedia jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan atau perwakilan atau serikat pekerja. Di antaranya, yang pertama, konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kerja, dan tindakan perbaikan SMKK. Yang kedua, ada konsultasi dilakukan dengan menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi. Kemudian menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat. Kemudian menghilangkan dan atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipasi. Kemudian melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan kebijakan, kebutuhan, program, dan kegiatan SMKK. Kemudian susunan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Yang ketiga, pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Kemudian tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian.
Yang kelima, pengendalian terhadap alih daya dan pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Yang nomor 7, program audit. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Rafiana Fadila dengan NIM 141. Di sini saya akan menjelaskan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan pada segi Trafindo. Nah, pada segi Trafindo ini, pimpinan penyedia jasa harus memastikan terlaksanakannya supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan yang kemudian dituangkan dalam elemen dukungan keselamatan konstruksi dan elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Di antaranya dengan 1, merencanakan pemantauan dan evaluasi dalam supervisi kondisi kerja beserta lingkungan yang aman dan sehat dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja. Yang B, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMKK. Yang kedua, menentukan persyaratan kompetensi, pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Yang ketiga, mempromosikan peningkatan atau perbaikan SMKK secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, melindungi pekerja yang melakukan terjadinya kecelakaan, bahaya, dan risiko kecelakaan konstruksi dari pemecatan dan atau sanksi lainnya. Nama saya Zandra Osman dengan NIM akhir 133. Di sini akan menjelaskan perencanaan keselamatan konstruksi. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang atau IBPRP. IBPRP membuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi dan disetujui oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi. Tahapan aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan pekerjaan rutin dan pekerjaan non-rutin. Uraian pekerjaan dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK. Lalu selanjutnya ada rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja atau sasaran dan program. Yang pertama, sasaran umum dan program umum. Sasaran umum dan program umum berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian resiko yang bersifat umum berisi sebagai berikut. Yang pertama, kinerja keselamatan kerja. Program umumnya yaitu komunikasi, seperti induksi keselamatan konstruksi, pertemuan pagi hari, pertemuan kelompok kerja, rapat keselamatan konstruksi. Lalu yang kedua ada kinerja kesehatan kerja. Program umumnya pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan awal dan berkala, dan peningkatan kesegaran jasmani. Lalu yang ketiga ada kinerja pengelolaan lingkungan kerja. Program umumnya AMDAL atau UKL-UPL dan tata graha, pengelolaan sampah dan limbah. Lalu yang terakhir ada kinerja pengamanan. Program umumnya yaitu petugas keamanan koordinasi dengan pihak terkait. Lalu ada sasaran khusus dan program khusus. Sasaran khusus dan program khusus berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan peluang yang bersifat khusus, yaitu memiliki skala prioritas sedang dan besar. Lalu selanjutnya ada B3, standar dan peraturan perundang-undang keselamatan konstruksi.